Oke, selamat datang di Taman Cikalapati Channel. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat Philorhinate. Dan Philorhinate ini ditanam di pot. Setelah dalam waktu lama media tanam itu akan turun dan akan padat, serta biopori pot itu bisa tertutup, itu tanaman bisa busuk. Maka di sini nanti akan saya cek yaitu semua cara merawatnya, karena ditanam sudah lama, kemungkinan nanti ada suatu penambahan media tanam membuka biopori pada pot ini. Jadi tonton video sampai selesai biar tahu cara merawat yaitu Philorhinate. Dan juga jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel ini biar bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Sambil saya praktekkan di sini, sambil saya memberikan suatu penjelasan, kemungkinan ini masuk dulu, kita mempersiapkan media tanam. Ini saya campuri pupuk kandang seperti ini untuk penambahan, yaitu penambahan media dan pupuk. Itu kita langsung saja kita campur, karena waktu ditanam di pot itu dalam waktu lama itu pasti media tanam itu akan turun dan terjadi padat maupun biopori pot tertutup, sehingga pertumbuhan semakin lambat dan daunnya juga sudah tidak bagus lagi. Di sini kita cek untuk media tanamnya yang seperti ini, yang satu dulu. Bahkan di sini ada daun rusak seperti ini, jadi segera dibuang saja untuk daun rusak. Jadi daun yang rusak seperti ini dipotong saja agar nanti cepat tumbuh daun mudanya. Lalu dicek untuk biopori pot di bawah, itu harus dipastikan di sini ada lubangnya. Jadi lubang ini dipastikan masih bagus, pembuangan airnya masih bagus, dan digemburkan media tanam. Digemburkan ini dengan pisau yang tajam, tujuannya memutus akar, yaitu yang ada di pot, pinggir pot. Kita gemburkan seperti ini. Jadi digemburkan itu artinya memutus akar yang sudah nempel di pot seperti ini, kita putus, dan nanti agar tumbuh lagi yaitu akar yang muda. Dan ini harus tajam sekali pisaunya yang dipakai. Di sini medianya agak kurang juga. Ini kita buang daun yang rusak, segera dibuang saja. Digemburkan juga di sini. Menggemburkan ini memutus akar yang sudah nempel di pinggir pot. Karena kalau lama akar yang ada di pot ini akan penuh. Kalau terjadi penuh, nanti media tanam padat, biopori pot tertutup, tanaman tidak bisa subur. Oke, seperti ini sudah kita gemburkan. Ya, ini langsung saja penambahan media tanam. Selanjutnya kita pastikan subur dan penambahan media tanam. Ini yang terlalu dalam bisa diangkat sedikit ya, dikeataskan. Ini bisa diangkat seperti ini, karena kalau terlalu bawah nanti lembab. Seperti ini cara merawatnya. Ini ditambah lagi media tanam ini sudah dengan pupuknya. Jadi semua tanaman yang ditanam di pot dalam waktu berkala itu harus diremajakan. Ya, digemburkan media tanam ataupun ditambah, serta penyakitnya juga harus diawasi. Oke, seperti ini. Dan di sini juga kita tambahkan yaitu media tanam. Untuk daun yang sudah tua itu segera dibuang saja, karena agar cepat tumbuh daun yang mudanya. Ini dibuang sini ada tujuannya. Ini kita tambah media tanam seperti ini. Media tanam dan pupuk ini sudah dicampur. Untuk cara perbanyaknya ini dengan stek batang atau dicacah bonggol itu bisa. Bonggol pendek-pendek itu bisa, nanti silahkan ditonton di channel ini, sudah ada cara perbanyaknya untuk Philorhinate. Untuk iklim itu di tempat teduh, jadi bagus di tempat teduh iklimnya. Seperti ini cara merawatnya. Jadi
ini masih mampu dalam waktu 1 tahun setelah kita gemburkan, dipastikan biopori pot tidak tertutup, sudah lancar, dan media tanam juga sudah ditambah. Ini masih mampu dalam waktu 1 tahun, nanti baru kita tambah media lagi atau digemburkan. Karena ditusuk tadi adalah memutus akar yang sudah nempel di bagian luar di pot, itu harus diputus agar ganti akar yang baru. Jadi nanti ruang akar itu akan lebih banyak lagi, ruang akarnya itu akan lebih banyak. Kalau tidak diputus nanti akan penuh akar, jadi tanaman padat, dan akar-akar yang tua itu untuk penyerapan nutrisinya itu sudah tidak efektif. Maka yang akar yang sudah patah, yang akar sudah tua itu segera dipotong saja. Setelah seperti ini dipastikan untuk penyiraman, karena ditanam di pot itu harus disiram, harus rata. Semua media tanam yang di pot ini harus basah semua, ya. Itu nyiramnya yang banyak saja, dan di sini jangan sampai mengenang. Kalau medianya bagus, disiram itu langsung larut turun ke bawah seperti ini nyiramnya. Jadi rata, jangan nyiramnya jangan sebelah pot saja. Kalau sebelah pot saja nanti yang separuh pot itu medianya kering, tanaman juga tidak subur, jadi pertumbuhannya tidak ada. Cara menyiram itu juga penting, harus diketahui bahwa kalau ditanam di pot, nyiramnya harus rata. Semua media tanam itu sampai di dalam pot itu harus basah semua. Jadi kalau nyiramnya cuma satu arah saja, air itu cuma turun sebelah, jadi yang sebelah itu tidak terdapat air dan media tanam akan kering, sehingga tanda-tandanya pertumbuhan itu tidak normal. Kalau media bagus, yaitu sesuai dengan anjuran ini, medianya gembur, biopori juga lancar, itu nanti tumbuh daunnya itu akan mengkilap, ya, daun-daun muda itu akan cepat sekali mengkilap. Untuk penyakitnya itu diantisipasi dengan obat hama tanaman hias. Jadi penyakitnya disemprot saja. Kadang-kadang ada keong itu gigit-gigit batang daun ini, suka sekali, maka diantisipasi di media tanamnya dan juga di batang daun, termasuk di daun-daunnya ini ada semut, ada apa, itu biar steril daripada penyakit, itu disemprot saja. Dan cara nyemprotnya diusahakan pagi atau sore hari, ya. Jadi jangan siang hari. Kalau siang hari tidak boleh nyiram itu air, kalau terkena di daun seperti ini itu airnya akan panas dan terjadi kepada daun itu akan hangus. Maka menjadi juga masalah kalau nyiram itu tidak boleh siang hari pas panas matahari, itu alasannya seperti itu. Jadi airnya jadi panas, terkenai matahari, dan panasnya air itu akan menjadi hangus tanaman ini. Kalau misalkan cuacanya itu tidak ada panas matahari, nyiram pada siang hari itu boleh. Enggak bolehnya itu maksudnya di pas panas matahari, maka tidak boleh siram pada siang hari. Itu dalam volume air itu sedikit, air akan menjadi panas seperti air yang direbus, ya, seperti air mendidih, dan itu terjadi bisa menghanguskan daun suatu tanaman. Kalau sudah hangus, sudah coklat, itu tidak bisa hijau lagi, jadi menunggu pertumbuhan berikutnya. Oke, untuk cara perbanyaknya di video saya sudah ada, cara stek bonggol maupun cara cacah bonggol di Taman Cikal Abadi channel sudah ada, silahkan ditonton. Nanti juga penjelasan yang lain saya tuliskan di deskripsi video. Dan sampai di sini, semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.